kan, karena ini sudah apresiasi ya, bisa mengumpul seperti ini. Pak Bupati pun saya rasa dengan saya pun tidak pernah mengumpulkan lengkap seperti ini, dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Nyaman nikah jadi keuangan. Tadi itu komisi ini. Komisi enak itu. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bil ikhtisar, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bupati atas kesediaannya hadir di acara tasyakuran kantor baru di Jatim dan makan durian bersama Ketua Kapsus PGRI Kemenak. Kepada Bapak Dekan, kepada Pak Safi, para anggota Dewan dari Provinsi dan Pusat, beserta tokoh, terutama Bapak Hadi sebagai ownernya Kahyangan. Saya belum pamit ke jenengan Pak, sudah langsung ke sini. Tapi enggak apa-apa Pak Hadi ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin Pak Hadi ini jarang katanya ke sini, baru kali ini. Kemarin ulang tahunnya dia nggak datang. Ini sesuatu surprise buat saya Pak Hadi, dan mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dengan bincang-bincang santai Pak. Sebetulnya acara soft tasakurnya sudah Pak Bupati, baca kulhu dan macamnya sudah. Cuma hari ini memang awalnya atas inisiator dari wartawan jurnalis, pertemuan di Burning di rumahnya Pak Amin sebagai senior jurnalis Kabupaten Bangkalan, ingin berdiskusi sebetulnya. Cuma karena berbagai macam pertimbangan dan pada akhirnya tasyakuran semacam ini yang terjadi. Tapi nanti insya Allah apa yang menjadi rekomendasi dari teman-teman jurnalis senior itu nanti bisa disampaikan oleh Pak Amin, meskipun tidak lama seperti tersampaikan Pak Amin. Tapi sebelumnya ini saya sangat surprise sekali. Mudah-mudahan di Jatim ke depan bisa berkiprah, bisa bermanfaat terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan juga bangsa Indonesia. Tidak banyak yang bisa akan saya sampaikan, cuma ini saya minta kepada Pak Bupati untuk, karena ini akan menjadi konten juga Pak Bupati, menjadi konten untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terhadap masukan dan saran lah terhadap media di Kabupaten Bangkalan, khususnya terhadap Bintang Jatim Pak Bupati. Nanti kalau yang lain nanti saya akan minta satu persatu untuk memberikan saran dan masukan. Tapi ini saya ingin mendengar masukan dan saran dari pemerintah Kabupaten Bangkalan, karena pemerintah Kabupaten Bangkalan itu sering menjadi narasumber dari media di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Jatim Pak Bupati. Minta saran dan masukannya sepatah dua patah kata Pak Bupati sebagai sambutan. Silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dan saya hormati owner Kahyangan Bapak Hadi, dan saya hormati Bapak Safiuddin Asmoro, anggota DPR RI Komisi 5, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Halim, ada Bapak Matur, yang saya hormati Ketua KONI Dir BUMD. Tak lupa Sohibul Hajat, ini Bapak Aliman Haris, owner atau CEO dari Lingkar Jatim, yang tidak asingan lagi dengan konten sandrasannya. Setelah setahun rasanya noreng, termasuk saya juga dirasani.
Yang saya hormati ada Bapak Dr. Safi dan rekan-rekan media, wartawan, serta LSM, Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa hadir dalam tasyakuran kantor baru Lingkar Jatim dan Sanrasan. Mudah-mudahan dengan tempat yang baru ini kontennya makin membuat semangat, dan harapan kami membuat konten yang memacu meningkatkan optimisme masyarakat serta memberikan informasi yang positif terkait Kabupaten Bangkalan agar investor mau datang dan bergabung dengan pemerintah serta masyarakat Kabupaten Bangkalan. Seperti Bapak Hadi ini, beliau alhamdulillah aman-aman saja Pak ya, karena yang bikin tidak aman sudah di sini semua ya. Insya Allah bisa terkondisikan dengan baik, kondusif, dan harapan kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini ikut membangun optimisme, terutama stigma terkait Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, di mana investor ini masih kadang maju mundur, berpikir dua kali. Dan kami selamat datang kepada Ranasih, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oh, mari Apollo, mari Pak Jokowi. Sekaligus beliau ini Pak Adi, pengasuh dan pengasah Pondok Pesantren Syahban Nahdlatul. Hadirin yang saya hormati, kembali lagi kepada topik terkait investasi di Kabupaten Bangkalan. Harapan kami juga kepada Bapak Hadi, mungkin ada relasi rekan Bapak Hadi yang bisa diajak ke Bangkalan, tentunya peruntukan sesuai dengan tata ruang yang ada tadi. Dan juga mohon dukungan kepada rekan-rekan saudara anggota DPR RI, Bapak Safiuddin, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Matur Ranasih dan Bapak Halim, ikut membangun stigma serta optimisme kepada masyarakat. Selamat datang Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang punya rakyat, yang punya ketok palu. Ini optimisme dan harapan kami untuk kepada Sanrasan agar sesering mungkin untuk memberitakan rasan-rasan yang baik, yang positif. Dengan rasan positif, insya Allah tidak mengurangi pahala kita, bahkan bertambah. Terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan, kami juga mengharap dengan adanya Sanrasan ini tetap saran kritik dan solutif yang kami harapkan, sehingga jalannya pemerintah Kabupaten Bangkalan bisa dipantau oleh masyarakat, Kelaben, Lebet Sanrasan atau media yang lain. Ini harapan kami, ada sinergitas, ada kerjasama, kolaborasi untuk membangun Bangkalan ke depan agar lebih baik dan sejahtera. Itu saja intinya. Mungkin ada tambahan dari Bapak anggota Dewan DPR RI maupun Provinsi serta Bapak Dewan Kabupaten untuk memberikan saran masukan untuk Sanrasan serta untuk kabupaten tercinta kita ini. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bupati atas ajakan dan
insya Allah masukan-masukan akan dicatat dan menjadi pertimbangan untuk khususnya tingkat Jatim dan saat ke depan, dan mudah-mudahan juga media yang lain, karena saya undang ketua-ketua paguyuban AJB dan juga KWB, termasuk juga PWI, semuanya hadir di forum ini. Mudah-mudahan didengarkan untuk bersinergitas dengan Kabupaten Bangkalan, khususnya untuk bagaimana menarik investor dari luar ke Kabupaten Bangkalan. Sempat lupa saya tadi Bupati, tapi agar tidak terlalu panjang lupanya ya, karena ini acara berdua Bupati, nanti saya di demo di belakangnya Bupati. Saya kasih kesempatan 2 menit 3 menit untuk Pak Monip menyampaikan sambutannya dan mengenalkan diri. Silakan Pak Monip. Sebelum saya nanti akan minta masukan kepada Pak Pratoko dan Mas Menteri terhadap media Kabupaten Bangkalan khususnya tingkat Jatim. Silakan Pak Monip dulu Monip. Baiklah, Ebri bekerja di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Hadratil Mutawamin, Bapak Bupati Bangkalan yang saya hormati, Om Meranasi, anggota dari Jawa Timur, Sebutan Termuji Hakim, Bapak Haji Sofidin Asmoro, anggota DPRI, anggota DPRD Jawa Timur, Bapak Matur dan Bapak Halim yang saya hormati, dan juga tak tertinggal pula Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan yang saya hormati, dan juga pemilik perumahan Kayangan Bapak Hadi yang saya hormati. Seluruhnya hadirin juga Ketua KONI, LSM, ormas yang semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini yang sangat saya hormati. Langsung saja kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan Bapak Bupati dan para wakil kita semua, baik dari pusat, provinsi dan juga kabupaten. Ini tentunya kesempatan yang sangat berharga bagi saya yang dipanggil Ketua PGRI Capsus Kemenang Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, yang pertama tidak ada lain, yang pertama adalah mohon dukungan kepada kami sebagai Ketua Capsus PGRI Kemenang Bangkalan, karena saya berjanji kepada anggota saya akan mesejahterakan anggota kami. Namun kesejahteraan itu mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan, utamanya Bapak Bupati Bangkalan dan juga anggota DPR baik di pusat, di Jawa Timur maupun di Kabupaten Bangkalan. Tentunya keinginan kami untuk mesejahterakan guru, utamanya guru swasta yang ribuan di Kabupaten Bangkalan ini, saya memang mencari peluang atau mohon peluang kepada wakil-wakil kami dari program-program yang mungkin, program apa yang mungkin bisa kami serap di wadah PGRI Kemenang Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu mohon pada Bapak Bupati dan para wakil kita DPRD, DPR pusat, Jawa Timur dan DPR Kabupaten Bangkalan. Mungkin hanya itu karena saya tidak boleh terlalu lama oleh Bapak Pangaliman, takut di stop nanti. Mungkin nanti kita sambung koordinasi antar pribadi, mungkin nanti suatu saat kami akan suang kepada bapak-bapak dewan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini seandainya ada banner bisa aspirasi. reses ini. Kasih banner. Provinsi nggak bisa. Oh gitu ya. Nggak bisa. Ini jelas kan aspirasinya kan. Untuk kemenangan sus Kabupaten Bangkalan. Asal tasyakuran dan makan durian bersama ini bisa diisi dengan apa saja. Cuma yang nanti untuk kepada beliau Kiai Haji Nasi nanti saya minta doanya. Karena sebelum ke arah itu, sebelum saya untuk minta masukan dan saran kepada tokoh-tokoh dan anggota dewan baik pusat maupun provinsi dan kabupaten, baru setelah itu nanti doa bersama dan makan durian bersama. Saya minta saran dan masukannya ke Mas Andi sebagai DPRD pusat terkait dengan lingkar Jatim dan Sandasan dan media di Kabupaten Bangkalan. Bagaimana seharusnya? Silakan Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'du bil ikhtisar yang saya muliakan Al-Mukarram Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Raden Kiai Latif Amin. Beliau selaku eksekutif 1 Bangkalan yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya banggakan, Kiai Haji Nasi Aswal. Beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Syekh Naholil, tentunya beliau sebagai ulama muda, namun beda dengan relatif. Kalau relatif eksekutif, beliau sebagai anggota legislatif. Yang saya cintai, saya banggakan, ini ada pentolan LSM yang diingat oleh masyarakat Bangkalan itu bukan DPR-nya, tapi pentolan LSM-nya. Saudara sahabat tahu komisaris Lingkar Jatim, beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sahabat Matur Usairi, luar biasa. Bahkan mudah-mudahan keguyuban ini akan terus berkesinambungan, sinergitas ini tidak hanya di forum yang digelar oleh saudara Aliman yang tukang rasa ini. Nah, jadi seterusnya mungkin kita bergantian, bisa ketua KONI, bisa ketua DPR. Nah, ketua DPR tidak pernah undang kita. Padahal beliau ini tokoh yang harus menjadi perekat persatuan masyarakat Bangkalan, karena beliau sebagai ketua DPRD Bangkalan. Dan juga banyak ini kita ini pleno lengkap, ada eksekutif, ada legislatif, mulai kabupaten, provinsi, RI, dan juga ada pentolan LSM, ada parlemen jalanan yang tidak kalah eksistensinya dengan kita. Ini kalau media ini katanya orang yang intelek, salah satu pilar demokrasi. Maka lagi-lagi Pak Bupati, LSM dan media ini saya titip supaya tetap harmonis di Bangkalan, tidak ada perpecahan. Jadi tolong juga seperti yang saya sampaikan tadi, beliau punya anak, punya istri, jadi harus diopeni kira-kira begitu. Dan ada satu tokoh lagi, ini yang kemarin Pak Bupati saya bisik tadi. Kalau kompetitornya sampai dulu, sebelum ada tokoh ini hanya saya, Matur, Halim, Ranasi, Nasani. Sekarang ada lagi, yakni Saudara Munib. Wah, ini Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan Kemenang. Nah, jadi sudah sederajat juga dengan Pak Fauzan. Sederajat juga dengan Pak Bupati, megang para ustaz sebangkalan. Nah, ini hati-hati Pak Bupati. Jadi ini bisa kayaknya ke politik juga ada menariknya. Nah, mungkin tidak terlalu banyak karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati secara singkat saja. Pertama, saya mengapresiasi kepada Bapak Aliman dan krunya tentunya, karena bisa mengumpulkan para tokoh. Kalau ketokohan ini sebetulnya tidak bisa kita yang mengucapkan, tapi masyarakat yang mengucapkan. Tapi saya yakin dan yakinnya bahwa yang hadir ini punya legitimasi kuat. Harapan saya kepada Pak Aliman, karena ini sudah apresiasi bisa mengumpul seperti ini. Pak Bupati pun saya rasa dengan saya pun tidak pernah mengumpulkan lengkap seperti ini. Dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Memang benar,
Di Jakarta ini bukan Pak Bupati tidak cari kantoran APBN di luar APBD kabupaten. Beliau sudah menghubung, beliau sudah kolaborasi dengan siapapun, baik dengan DPRI, baik dengan eksekutif kementerian dan lain-lain. Namun lagi-lagi terhambat dan terkendala, pertama karena COVID-19. Yang kedua, security yang ada di Madura. Saya berkali-kali mohon dengan syarat kepada teman-teman media dan LSM, bagaimana Bangkalan ini bukan mau dikooptasi oleh kita, oleh Pak Bupati atau Mato dan lain-lain. Namun hal-hal yang bersifat negatif, tolong itu diperhalus. Bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat Madura secara umum dan masyarakat Bangkalan secara khusus. Karena kalau masih ada berita-berita yang agak-agak ekstrim dikit, seperti sampaikan Pak Bupati, investor tidak berani masuk ke Bangkalan. Lagi-lagi saya berharap seperti Pak Bupati tadi kepada Gus Hadi, tolonglah teman-teman yang ada, Pak Hadi ini kelas nasional, saya paham. Beliau pada waktu zaman Gibran, beliau itu Pak Hadi ini katanya sudah linknya itu nasional, bukan hanya Jawa Timur. Jadi mumpung ini ada penekan seperti ini, tolong disampaikan bahwa bahasa-bahasa ekstrim, opini-opini ekstrim tentang Bangkalan ini sudah berlalu, Pak. Jadi tolong yang lalu biar berlalu, mari tatap masa depan. Dan ini ada bupati yang milenial, ada ketua DPRD yang milenial, ada DPRD provinsi milenial semua. Kurang apa Pak Hadi? Dan kita di sini ini kata Wadi tadi, pentolan yang siap pasang badan. Kalau memang ada investasi masuk ke Bangkalan, kita siap pasang badan. Saya walaupun DPRI, saya mungkin kalau dikatakan seorang belajar tidak, tapi kalau mendekati kepada teman-teman yang belajar, saya siap untuk mendekati itu Pak Bupati. Terutama kepala desa dengan Pak Bupati kita siap. Tidak ada investor yang akan dihadang. Nah ini mumpung ada Pak Hadi, karena ini Pak Hadi ini senior di kalangan pengusaha. Insya Allah Pak Hadi kalau berbisik kepada investor yang lain lebih mustajab daripada kita gitu kira-kira. Walaupun sebenarnya kita dari itu yang pertama. Yang kedua harapannya, terutama kepada Pak Bupati dan Ketua DPR. Jadi bagaimana keguyuban ini Pak? Mari kita laksanakan. Nanti kita urutan. Mungkin Pak Bupati nanti sebulan lagi, mumpung Desember. Jadi saya mohon ke depan kita tetap song-song lembu Pak Bupati. Mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Kenapa? Karena Pak Bupati kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten yang hanya 2,9 triliun dipotong belanja tidak langsung sekitar sekian triliun dan hanya ada belanja langsung. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini nanti masuk konten juga yang kita butuhkan, itulah nanti adalah masukan-masukan tentang ke media Kabupaten Bangkalan, khususnya kepada Lingkar Jatim dan Sandasan. Ke depan terus bagaimana Pak Bupati sudah memberikan masukan, Pak Sapi juga menimpali dan menegaskan. Barangkali ada masukan dan saran yang lain dari anggota DPR Jawa Timur, Nasib. Kalau tadi yang saya undang itu sebetulnya BBN-nya bukan loranya, cuma nanti karena ada loranya, saya minta doa juga nanti. Masukannya, Pak Kiai, masukannya untuk media Bangkalan dan khususnya Lingkar Jatim dan Sandasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para pembesar yang saya hormati, para tokoh, Pak Bupati, dan semua yang lain saya tak perlu sebut satu-satu ya. Tapi yang pasti bahwa semua ini memiliki integritas dan pemikiran yang besar untuk membangun khususnya di Kabupaten Bangkalan. Singkat saja, mungkin saya ingin memberikan sebuah statement atau apa yang pasti harapan bahwa media yang ada di Kabupaten Bangkalan ini bagi saya menjadi hal yang bisa mengefektifkan dalam brain masyarakat kita.
dalam memunculkan image seperti apa masyarakat kita, sekaligus juga bisa menjadi hal yang positif untuk mengedukasi masyarakat kita. Sehingga kalau tadi Pak Safi berbicara tentang masyarakat yang masih dikesankan kurang baik, ya, maka media ini saya kira bagaimana ikut memberikan edukasi ini, ya. Persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tentu sangat kompleks, ya. Banyak sekali persoalan-persoalan, tetapi kita semua tentu sama-sama mengamini bahwa masyarakat kita ini masih belum kalau mau dibilang belum begitu welcome gitu ya, belum begitu welcome terhadap yang namanya kemajuan, yang pembangunan dan seterusnya. Sehingga media ini saya kira juga penting untuk memerankan fungsi ini. Kolaborasi dengan semua, terutama dengan Pak Bupati, saya kira forum-forum kajian apa dan yang bisa membrand tentang masyarakat kita ini juga mungkin hal yang wajib untuk kita lakukan bersama. Saya kira itu, dan karena mohon maaf saya nggak bisa terlalu banyak ngomong Pak Liman, karena dari awal itu saya mau jadi kiai ke sini, bukan mau jadi politisi, saya mau jadi kiai aja di sini. Enak kalau jadi kiai, apalagi di sekarang ini, ya, anggota DPR yang tadi disampaikan gitu. Jadi kalau saya jadi kiai kan tidak kelihatan kusut mukanya, ya. Seperti yang dua ini, ya. Soalnya saya masih ada jadwal pengajian kan begitu. Kalau beliau-beliau ini kan tidak punya jadwal gitu. Jadi terarah gitu. Saya masih bisa ditutupi gitu. Subsidi silang. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sekali lagi pada Richard Jatim yang hari ini sudah bisa mengumpulkan tokoh-tokoh ini. Semoga ini ada kelanjutannya, ya. Forum-forum seperti ini, ya, mungkin setelah ini Pak Ketua DPR bikin kegiatan seperti ini, ya. Nah, kalau undang kayak gini ini enak Pak Ketua, ya. Hah? Iya, kene silakan. Nah, biaya kene. Demikian, terima kasih Pak Liman. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Secara singkat juga saya minta, karena untuk semua kayaknya terlalu lama dan Pak Bupati mempunyai agenda yang banyak gitu ya. Saya satu kali lagi, apakah untuk provinsi cukup ya? Cukup ya. Tapi Pak Ketua Dewan, Pak Ketua Dewan ya. Pak Ketua, tidak sepatah dua kata saja untuk ke depan, apakah masukan dari Pak Ketua Dewan terhadap media Kabupaten, khususnya Lingkar Jatim dan Sarasa. Monggo Pak Ketua. Terima kasih Pak Liman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ya, Ibu Ranasi semuanya yang hadir di sini, para sepuh, khususnya Pak Bupati, ada Bapak anggota DPR RI ini, Bapak Haji Safiuddin Asmoro, Bapak Matur, Bapak Ranasi, dan Bapak Hadim. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Panglimanya Kefuket sebetulnya. Alhamdulillah udah ada Kefuket. Panglima ini betul-betul paham dengan situasi di lapangan, sehingga kalau urusan pembicaraan beliau itu fase. Tadi sudah disampaikan secara detail sama beliaunya, ya alhamdulillah. Singkat saja harapannya dari DPRD Bangkalan, semoga Sandasan dan Lingkar Jatim ini dan seluruh media yang hadir di sini
bisa menjadi bagian controlling dari pemerintahan. Dan semoga teman Sandasan, khususnya di prokesnya Sandasan, bisa memberikan keluh kesahnya masyarakat Bangkalan kepada pemerintah. Jadi harapannya mudah-mudahan seluruh awak media, khususnya Sandasan, bisa memberikan atau bisa menjadi media kontrol bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, Pak Liman, karena saya masih ada rapat banggar sebetulnya, karena takutnya nanti dikira gak datang, saya datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut rasa deh. Terima kasih banyak Pak Ketua. Ini kesibukannya dari kesibukannya menyampaikan hadir. Yang terakhir ya, yang terakhir karena ini sebetulnya terinspirasi dari para jurnalis senior Kabupaten Bangkalan. Ada hal yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan atau kepada Sandasan. Silakan Pak. Untuk yang terakhir. Amin. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan, yang terhormat Ketua MPRI Bangkalan, anggota DPR RI, anggota DPR Provinsi dan semua yang hadir, termasuk LSM dan teman-teman wartawan. Sebenarnya pertemuan ini sangat istimewa sekali. Pertemuan orang-orang yang menentukan Bangkalan bertemu dengan Hulu, meskipun goyang, tapi apa yang pun dibicarakan sebuah pembicaraan yang sangat berkualitas. Dan saya sangat berterima kasih kepada Lingkar Jatim yang telah memfasilitasi pertemuan ini sehingga para tokoh berkumpul di tempat ini. Untuk media, saya cuma ingin menyampaikan bahwasanya sampai saat ini media itu kayaknya tidak mempunyai bapak gitu, tidak mempunyai orang tua. Profesi wartawan ini adalah profesi yang sangat unik, yang sangat sakti, karena wartawan itu uji kompetensi tapi tidak ada sertifikasinya. Unik sekali, ya kita terima seperti itu. Jadi ketika wartawan yang tergabung dalam KWB, AJP, Wartatama, juga di PWI, ketika dilakukan suatu pembinaan atau pemfilteran kepada wartawan, karena di era new media seperti saat ini jadi wartawan itu sangat mudah, dan itu yang menyebabkan profesi ini marwahnya semakin redup dengan perilaku-perilaku wartawan yang mereka hanya berbekal kartu pers tapi tidak bisa menulis. Ini imbasnya sangat luar biasa Pak Bupati, karena mereka itu mengusir ke sekolah-sekolah dengan melakukan pengecaman, pengancaman, sangat luar biasa sekali. Ini yang bikin fakta ini yang tidak pernah terangkat. Lah makanya ketika ada forum seperti ini, kita ada solusi seperti apa sih sebenarnya wartawan ke depan yang enaknya gitu, agar untuk memfilteri wartawan yang abal-abal seperti itu yang perlu dicarikan solusi kita bersama. Dewan Pers sebenarnya sudah memberikan suatu suatu batasan dengan uji kompetensi wartawan, UKW istilahnya. Tapi nampaknya hal itu tidak begitu memberikan suatu imbas. Celakanya lagi, perusahaan media pers yang ada sekarang itu tidak memberikan gaji kepada wartawan, mereka hanya dibekali kartu pers. Sama banyak istilahnya perusahaan yang perusahaan media pers yang tidak memberikan kesejahteraan kepada wartawan, itu salah satunya. Makanya ke depan untuk di Kabupaten Bangkalan, di sini ada Pak Ketua DPRD, ada Pak Bupati, semuanya lengkap. Bagaimana wartawan yang tergabung di dalam beberapa organisasi Bangkalan ini dilakukan pembinaan. Dulu waktu sebelumnya kita pernah ada semacam coffee morning dengan Pak Bupati. Di situ kita memberikan suatu temuan-temuan di lapangan dari wartawan apa nanti ditanda itu oleh eksekutif. Nah itu ada sinergitas antara wartawan dengan eksekutif, itu yang kami harapkan tentu Pak Bupati. Karena itu salah satu filter
dari apa ya, untuk mengantisipasi wartawan-wartawan yang tidak jelas, yang SDM-nya tidak jelas, sudah segala macam. Kompleks sekarang di wartawan itu kondisinya, berat sekali seperti itu. Untuk Sanrasan sendiri, saran saya mungkin Sanrasan tidak tidak angger mengambil suatu narasumber. Narasumber yang ditampilkan dalam Sanrasan itu narasumber yang memang berkompeten. Artinya ketika di Sanrasan itu orang yang berkompeten. Ketika narasumbernya berkompeten, output yang diomongkan juga kan ke masyarakat itu kan lebih pahami. Seperti itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ada semacam pembinaan terhadap wartawan yang memang ada di beberapa organisasi itu. Mohon maaf Pak Bupati, saya sampaikan di sini. Dulu teman-teman itu memang ada uang insentif di Infocom, tapi sekarang itu tidak ada apa yang diharapkan oleh teman-teman wartawan itu. Dan juga kasihan kepada teman-teman wartawan itu. Jadi dari kesejahteraan itu yang sangat perlu kita perhatikan, khususnya teman-teman wartawan yang membantu selama ini pemberitaan kegiatan Pak Bupati gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati. Itu sebetulnya mau dijadikan sebuah formulasi diskusi dengan Bupati dan pemerintah daerah, karena narasumber jadi wartawan itu banyak dari pemerintah daerah. Banyak wartawan-wartawan abal-abal sekarang justru merubah marwah kepartawanan. Itu hasil diskusi dengan Pak Amin, sehingga mau sebetulnya ada diskusi langsung dengan pemerintah daerah, Bupati dan juga yang lain agar tahu gitu ya. Dan tidak semua wartawan harus tidak semua orang yang katanya wartawan diperlakukan yang sama orang. Karena justru banyak wartawan-wartawan menurut pengakuan dan penyaksian dari masyarakat dan juga disaksikan oleh teman-teman wartawan sendiri, yang justru menurunkan marwah kewartawan di Kabupaten Bantul. Itu yang terakhir ya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Yang terakhir nanti setelah didoa saya minta pura-pura simbolik nanti Bupati memberikan kepada saya, tapi setelah doa nanti saya minta doanya Pak Kiai dan hal yang pendek-pendek aja Pak Kiai, terserah untuk keselamatan dan juga kemajuan media ke depan nanti Kabupaten Bangka. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina wa la tahmilna bil khairi innaka waliyul khair wa na'udzu bika min syarri ma na'lam. Allahumma fi hajatina wa fi dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ramah-ramah makan tumpeng dulu, baru makan durian nanti. Tapi sebelum ke makan tumpeng bersama, saya minta kepada Pak Bupati untuk secara simbolik bisa dilihat masyarakat Kabupaten Bangka, Pak Bupati meresmikan Kabupaten Jatim dan ini diserahkan kepada saya Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi komisaris yang lain. Enggak, didampingi komisaris yang lain. Datang Ben.
Besok pasti mulai.